Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi fi kitabih Sittu Dirar min usuli ahli al-athar. Wa syirku huwa awal muharramat allati yanhallahu anha kama fi qouli jalla wa ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum qul ta'alau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa awwalu wasiyatin qaddamaha Luqmanu li ibnihi annahu qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa ihtimamatun nasi tatafawut wa innama tu'limu minhum inda husrajatir ruhi fi wasiyatil mayyiti lil hayyi faminhum man yusi zawjatahu bimalihi wa minhum man yusi habibahu biwazifatihi wa sultanihi wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanihi. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita mulai dari halaman 15, paragraf sebelum terakhir. Wasyirku huwa awlal muharramat. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, wasyirku huwa ulal muharramatil lati yanhallahu anha. Syirik adalah larangan pertama yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim, perintah pertama adalah perintah bertauhid yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian larangan pertama juga dalam Al-Qur'an itu adalah larangan melakukan kesyirikan. Pada ayat yang kita bacakan pada minggu yang lampau, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah perintahkan kita menyembah hanya kepadanya, Allah melarang kita menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Karena itulah beliau mengatakan wasyirku huwa ulal muharramatil lati yanhallahu anha. Syirik adalah larangan yang pertama kali Allah SWT larang. Kama fi qouli jalla wa ala, sebagaimana juga yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alu, katakan wahai Muhammad, marilah, atlu ma harrama rabbukum, kubacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian. Haram itu banyak sekali perkara-perkara yang haram. Maka yang pertama kali Allah haramkan, dan dialah yang tertinggi adalah Allah haramkan adalah kesyirikan. Itulah larangan yang pertama. Sebagaimana perintah Allah itu banyak, maka perintah yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal wasiyatin qaddamaha Luqmanu li ibnihi. Wasiat yang pertama kali yang dihidangkan oleh Luqman kepada anaknya, disampaikan Luqman kepada anaknya, anqala, tatkala Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang begitu agung. Pada pekan yang silam telah kita bahas mengenai tauhid dengan pembagiannya, demikian juga syirik dengan pembagiannya. Syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal asma wa sifat. Kita lanjutkan, wahtimamatun nasi tatafawat. Adapun perhatian yang ditumpahkan manusia, yang dicurahkan manusia berbeda-beda. Manusia memiliki perhatian yang beda-beda. Wa innama tu'lamu minhum inda
hashrajatir ruh. Tetapi sesungguhnya akan diketahui apa yang paling berharga bagi seseorang, apa yang paling dia pentingkan tatkala ruhnya akan keluar dari dalam dirinya. Ini yang akan menjadi standar sebenarnya apa ambisi seseorang. Handphone saya mikrofon saya jelas? Jelas. Kata beliau, ihtimamatun nasi tatafawat. Perhatian manusia yang mereka curahkan padanya berbeda-beda. Ya, ada yang perhatiannya pada perusahaannya, pada perdagangannya, ya, pada dunianya, pada jabatannya, pada anaknya, pada istrinya, macam-macam, berbeda-beda. Wa innama tu'lamu minhum inda hashrajatir ruh. Tetapi standar diketahuinya seseorang apa yang menjadi terpenting dalam hidupnya, apa ambisinya, itu tatkala ruhnya akan keluar dari dalam badannya. Fi wasiyatil mayyit lil hayy. Tatkala seseorang akan meninggal, apa yang diwasiatkan kepada keluarganya yang masih hidup, itulah akan tampak. Bahkan kita katakan, ambisi seseorang bukan hanya wasiat yang akan dia tinggalkan sebelum matinya. Bahkan ambisi seseorang akan melahirkan ucapan apa yang keluar terakhir dari dalam dunia ini. Yang ambisinya dunia, yang keluar adalah ucapan dunia. Lihatlah kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak orang yang dikatakan kepadanya dalam keadaan sakarat, qul la ilaha illallah, dia berkata hadza rakhis, barangku ini murah, ini obral, ini harganya ya harta, banting harga. Subhanallah, ini baju harganya murah, ini saya jual rugi. Ya, dikatakan kepada sebagian mereka, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka dia berkata, mana jalan ke kamar mandi munjab? Sebagaimana kisah yang termuat dimuat oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, seorang yang telah tua renta, ya, datanglah seorang budak wanita belia yang cantik jelita. Dia melihat pintu rumah orang tua ini mirip dengan kamar mandi, maka dia bertanya, mana kamar mandi, ke arah kamar mandi munjab. Dikatakan ini rumahnya sendiri. Masuklah sang wanita itu, kemudian dia kunci pintu tersebut. Subhanallah. Dan dia ingin zinahi perempuan ini. Berkatalah seperempuan, tunggulah sejenak. Ya, alangkah indahnya jika kau keluar sebentar. Kau siapkan untuk kita nanti setelah ya kita berpetualang cinta. Kau siapkan minuman, makanan. Pergilah sebentar. Dan dia pergi dan dia lupa mengunci pintu. Ketika dia pergi, keluarlah perempuan ini. Ketika dia pulang, dia tidak dapati perempuan ini, dia seolah-olah tergila-gila. Subhanallah. Sebentar-sebentar dia katakan, suara perempuan tersebut, mana ke arah kamar mandi fulan, mana ke arah kamar mandi fulan. Ketika mau matinya dikatakan kepadanya la ilaha illallah, dia katakan, mana sih arah kamar mandi fulan, mana ke kamar mandi munjab. Subhanallah. Dia ulang-ulangnya perkataan perempuan ini. Maka kita katakan, ihtimamatun nasi tatafawat. Ya, ambisi manusia berbeda-beda. Tapi ambisi tersebut akan muncul mencuat kapan? Tatkala seseorang mau meninggal. Adapun ahlul iman, akhir kehidupan mereka ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang baca Qur'anul Karim. Subhanallah, yang mengakhiri hidupnya dengan membaca Qur'anul Karim, yang baca hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitulah manusia. Syekh Albani rahimahullah di akhir kehidupannya dalam kondisi sakarat, tiap kali dia siuman daripada pingsan, dia perintahkan murid-muridnya membacakan kepadanya hadis-hadis sahih ataupun hadis dhaif yang telah dia tuliskan. Subhanallah. Begitulah manusia. Jadi bukan hanya wasiat yang akan menjelma apa menjadi pesan terakhir, bahkan ucapan. Subhanallah. Ada seseorang dikatakan kepadanya, qul la ilaha illallah, dia mengatakan tintana, tintana. Ya, dia dengungkan lagu-lagu. Subhanallah. Dan dia meninggal dengan lagu-lagu tersebut. Faminhum man yusi zaujatahu bimalih. Ada orang yang sibuk mewasiatkan istrinya dengan hartanya. Ini hartaku, kuwasiatkan kepadamu. Ya,
pada tempat fulan, ruko kita ada sekian, toko kita sekian, rumah-rumah kita sekian, ya. Wa minhum man yusi habibahu bi wadhifatihi wa sultanih. Ada yang mewasiatkan kekasihnya, ya, anaknya, putranya dengan kekuasaan yang dia kuasai. Setelah saya mati kau pegang kekuasaan ini, jangan ambil, jangan diambil orang, jangan berikan kepada orang lain. Sebelum dia mati telah disiapkan putranya menjadi penguasa. Subhanallah. Begitulah kita lihat, ya, ketika dia menjadi orang nomor 1, orang nomor 2, dia akan siapkan putra penggantinya. Begitulah manusia, ya. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanih. Di antara orang ada yang mewasiatkan kepada anaknya untuk memperhatikan saudara-saudaranya. Begitulah seterusnya. Nah, wa afdaluhum man yusal 'abda bi rabbih wa afdaluhum man yusi al-'abda bi rabbih. Walidzalika kana at-tauhid wasiyatal anbiya'i alaihimus salatu wassalam 'inda mautihim. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut